Nama saya Ibu Dahliana, SPD, sebagai guru BK SMP Negeri 1 Pekanbaru. Kami ada bertiga, yang keduanya adalah Ibu Ika Sulistiawati, yang mana Ibu tersebut BK di kelas 8. Kalau tadi Ibu Dahliana BK di kelas 9. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Delvia. Nah, ibu tersebut BK di kelas 7. Nah, alhamdulillah Ibu Pia baru diangkat PNS, bertugas ditempatkan di SMP 1 Pekanbaru. Alhamdulillah jadi bertiga kami guru BK. Seperti itu. Ya, tugas guru BK itu sebenarnya lebih kepada penanganan kasus siswa. Ya, penanganan masalah tentang belajar, masalah pribadi, kemudian masalah sosial anak, kemudian lagi masalah karir. Nah, kita mengarahkan anak-anak tersebut. Tapi tidak hanya itu saja sebenarnya, dalam proses pengembangan diri kita ikut bersama dengan mapel lain, terutama juga untuk wali kelas. Jadi kita kolaborasi di dalam pembinaan agar anak-anak tersebut teratasi masalah. Jadi tidak semata-mata BK yang ditugaskan menuntaskan, tapi lebih kepada kita kolaborasi. Walaupun nanti kasus tersebut tetap digiring ke ruang BK dan oleh guru BK. Kalau terjadwal tidak ada, lebih kepada tadi kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel. Nah, jadi pada dasarnya siswa yang bermasalah itu ya direkom oleh mapel ke wali kelas. Sebenarnya gini, masalah itu kalau guru mata pelajaran bermasalah, yang menuntaskan itu guru mata pelajaran sendiri, sampai misalnya bisa tuntas anak-anak tersebut. Misalkan masalah PR, nah ketidaktuntasan dalam ulangan harian, nah itu mapel itu sendiri. Tetapi kalau tidak tuntas oleh mapel itu akan diberi ke wali kelas, kerjasama lagi ke wali kelas. Nah, nanti ada di situ tentu ada pemanggilan pertama, kedua gitu kepada siswanya. Kalau belum juga tuntas oleh wali kelas itu ada pemanggilan orang tua siswa. Nah, kalau juga tidak tuntas baru ke guru BK. Guru BK dulu. Baru kita dudukkan apa masalahnya, di mana tak selesai. Nah, kalau udah tuntas, anak itu mau misalkan merubah, mau mengatasi, menyelesaikan masalah. Sebenarnya masalah itu kan memang harus dia yang menyelesaikan. Kita hanya mengarahkan, memberikan jalan. Kalau umpama tuntas, alhamdulillah sampai di situ aja. Tapi kalau tidak tuntas, nah dari guru BK kita ada memanggil orang tua. Nah, panggilan pertama, kedua, ketiga itu kalau udah levelnya sudah memang susah lah gitu ya diarahkan. Kalau tidak tuntas juga kita home visit. Nah, kita akan melihat apa masalahnya anak sebenarnya. Masalah keluarga kah? Nah, atau masalah ekonomi, atau masalah sosial di lingkungan anak. Jadi kan kita melihat, nah itu dia, seperti itu. Tapi kalau terjadwal tidak ada, tetapi tetap ada per hari, kadang ada beberapa orang per minggu udah gitu. Tetap ada seperti nama jurnal kita sebagai guru BK. Kalau dikatakan sulit, ada juga yang sulit ya, seperti masalah keluarga ya. Di sini kebanyakan siswa kita yang bermasalah itu adalah dari awal keluarga, dari anak-anak kita, dari rumah. Nah, jadi berdampak ke siswanya. Ditambah lagi sudah masalah keluarga, kedua orang tua, ditambah ekonominya sendiri ya sulit. Ditambah lagi yang bikin kompleks lagi masalah itu lingkungan. Nah, itu yang ada di sini. Kalau masalah lainnya seperti katakanlah merokok, cabut, insya Allah nggak ada sampai sana. Nah,
itu dia. Jadi kompleks masalahnya dari keluarga itu memang banyak, apalagi setelah sekolah menerima pembelajaran zonasi ini sangat mempengaruhi. Ya, udah tadi dari keluarga, kemudian lagi masalah ekonomi, sosial di lingkungan dia nggak mendukung, sehingga kalau kita visit ke rumah memang itu kita temui susah. Nah, jadi itu dia. Tapi kita berusaha sih secara setahap. Kalau tidak tuntas juga di sini, kita oper lagi ke pengajaran, ke wakil kesiswaan. Jadi kita kolaborasi lagi. Nah, karena kan masalah itu tidak bisa selesai dengan kita aja kan. Nah, itu. Kalau juga nggak juga tuntas, nah terakhir mungkin pengambilan keputusan ada di kepala sekolah. Mungkin kita adakan konferensi kasus, didudukkan di konferensi kasus itu didudukkan ya, kepala sekolah, staf, sebagian guru BK, orang tua siswa itu sendiri, dan wali kelas. Nah itu kita udah final tuh mau kemana nih anak ini gitu, mau diterusin atau seperti apa maunya. Kalau kita mindahkan nggak pernah kita sekolah memindahkan siswa, nggak pernah. Cuman kalau orang tuanya yang minta pindah itu nggak bisa kita tahankan. Nah, itu kasus yang mungkin yang kita hadapi sangat berat ya. Itu aja. Kalau merokok, insya Allah nggak ada. Atau cabut, itu nggak ada. Sebenarnya nggak pernah sih ditolak. Tapi kalau kita datang, udah kita hubungi misalkan, nah ini kan udah panggilan pertama, nggak datang, panggil kedua, kan seperti itu langkahnya ya. Panggil kedua tak juga, panggil ketiga tidak juga, baru kita home visit. Itu sudah dikabari oleh wali kelas bahwa kita mau mengadakan kunjungan. Tapi ada juga kadang-kadang orang tua tuh tidak di rumah, menolak tidak, tapi rumah tuh tertutup kondisinya. Kalau di bel kita mau datang nggak diangkat gitu, itu ada, tapi ditolak nggak ada. Tapi datang lagi berikutnya, jadi kita pihak sekolah ya tidak putus asa lah sampai dari langkah itu, tetap kita maju mendapatkan apa sih sebenarnya yang ada pada anak nih, kasus apa yang dirasakannya gitu. Nah itu dia. Jadi oleh guru BK ya mencoba dan dicoba. Kalau memang orang tua kebanyakan lah ya menyadari bahwasanya kunjungan BK itu memang sangat membantu gitu, sangat berterima kasih sebenarnya orang tua siswa. Oh itu sebenarnya tidak seperti yang dibayangkannya, menakutkan kalau udah guru datang, misalnya orang pihak sekolah, guru BK hadir, ada apa gitu. Sebenarnya nggak gitu, tapi setelah kita disambut, kita menjelaskan, kita mengajak, baru orang tua tuh ini sebenarnya. Itu sih yang selalu kita hadapi. Ya suka dukanya gini ya, karena kita beberapa tahun terakhir ini kan kita tidak masuk ke tatap muka ya, karena berhubungan kan setiap sekolah itu kan tidak sama. SP1 tidak ada terjadwal untuk ke kelas. Nah, sehingga kelemahannya kita kurang dekat dengan siswa secara emosional. Nah, tapi kalau sudah siswa digiring untuk menyelesaikan masalah oleh guru mapel atau wali kelas, nah mereka terbuka di sini. Oh ini gitu. Kan kita juga sebagai guru BK memberitahu ini loh sebenarnya BK itu bukan polisi sekolah gitu, bukan menghakimi, bukan menghukum, enggak gitu loh.